Malam di desa Kedung Jati tak lagi terasa seperti biasanya. Angin berembus pelan, tetapi membawa hawa dingin yang merayap ke tulang. Lampu-lampu teras rumah warga tampak redup, seolah ketakutan untuk bersinar terlalu terang. Setelah kejadian kunjungan Wali Paidi ke rawa sore tadi, banyak warga memilih berkumpul di rumah tetangga untuk saling menenangkan diri. Di rumah Pak Carik, beberapa warga berkumpul sambil membawa makanan ringan sekadar menemani obrolan. Namun malam itu, bukan candaan yang muncul, melainkan kekhawatiran yang melanda. Apa benar Kang Paidi bakal balik ke rawa itu malam ini? Tanya Bu Poniem sambil memegang cangkir teh panas yang bergetar tipis di tangannya. Pak Carik mengangguk pelan. Ngigi, ujar koyo ngono. Paidi arep bali nenek bengi iki. Tapi awake dewe or ngerti apa sing bakal kelakon. Iya, katanya seperti itu. Paidi akan kembali malam ini. Tapi kita juga tak tahu apa yang akan terjadi. Di antara warga yang hadir, Ragil masih terlihat terguncang. Sesekali ia menatap pintu seakan takut sesuatu akan masuk dari arah rawa. Ibunya menepuk lembut bahunya sambil berbisik, "Wes, le, sing penting aja melamun terus. Wali Paidi kui wong syoleh. Insya Allah aso ngatasi." Sudah, nak, yang penting jangan melamun terus. Wali Paidi itu orang salah. Insya Allah bisa mengatasi. Walau ada sedikit ketenangan, rasa cemas tetap menggantung di ruangan itu. Semua bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apa yang berdiam di rawa tersebut? Sementara itu, di rumah sederhana milik keluarga Roji tempat Wali Paidi menginap, ia tampak menikmati kopi hitam dan singkong rebus disajikan hangat oleh Bu Roji. Senyumnya santai, jauh dari kesan orang yang hendak menghadapi makhluk gaib. Kang Paidi, niki bener jenengan bade wangsul mriku dalu niki. Sawi sekrungu suaran sing kaya. Ngono kui, tanya Pak Roji dengan ragu. Kang Paidi, benar Anda mau kembali ke sana malam ini? Setelah mendengar suara yang seperti itu, Paidi terkekeh pelan. Lo, Pak Roji, sing meden medeni kui dudu suarane. Sing medeni kui nenek wake dewe wedi nganti ori gelem ngadepi. Makhluk halus yo koyo kita. Yen diomongi apik, yo apik. Ya, Pak Roji, yang menakutkan itu bukan suaranya. Yang menakutkan itu kalau kita takut sampai tidak mau menghadapi. Makhluk halus itu seperti kita. Kalau diajak bicara dengan baik, ia akan baik. Bu Roji yang sedari tadi mendengarkan, menimpali setengah berbisik, tapi yojo sembarangan. Kang, sing neng kana durung mesti jin biasa. Tapi jangan sembarangan, Kang, yang di sana belum tentu jin biasa. Paidi hanya tersenyum sambil menyeruput kopi. Tenang, Bu, aku arep nantang gelut kok. Aku mong pengen ngerti apa karepe kok ganggu warga. Mosok penjaga alam kudu ngamuk nenek or salah. Tenang, Bu, saya tidak mau menantang berkelahi kok. Saya hanya ingin tahu apa maunya sampai mengganggu warga. Masa penjaga alam harus marah kalau tak ada yang salah? Kata-kata itu terasa ringan, tetapi mengandung makna mendalam. Seakan Paidi sudah merasakan sesuatu yang tidak diketahui warga. Waktu berjalan cepat, malam semakin larut. Tepat ketika azan Isya selesai berkumandang, Paidi meminta izin untuk berangkat ke rawa. Beberapa pemuda desa bersiap mengantar, meski mereka terlihat ketakutan. Rek, ojo akeh-akeh sing ikut, mengko malah rama koyo pasar. Ujar Paidi dengan senyum geli, kawan, jangan terlalu banyak yang ikut. Nanti malah ramai seperti pasar. Akhirnya hanya 4 pemuda Ragil, Mamat, Narto, dan Seno yang ikut serta. Mereka membawa senter. Meski Mamat sempat mengusulkan membawa pentungan bambu. Buat apa pentungan? Tanya Paidi geli. Yo sopo ngerti, Kang, nenek ono apa-apa. Buat jaga, jawab Mamat dengan polos. Wali Paidi menahan tawa. Makhluk halus kui ora eso ketok pentunganmu. Sing aiso mong ati sing yakin lan lisan sing apik. Makhluk halus itu tidak mempan pentunganmu. Yang mempan cuma hati yang yakin dan ucapan yang baik. Perjalanan menuju rawa terasa lebih panjang dari biasanya. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Sesekali ada suara ranting patah dari arah semak, membuat pemuda-pemuda itu merapatkan langkah mendekati Paidi. Saat mereka sampai, udara di sekitar rawa terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seakan ada banyak mata tak terlihat yang sedang memperhatikan mereka. Kabut perlahan turun, menyelimuti permukaan air.
Bulan tertutup awan, membuat suasana semakin mencekam. Wali Paidi melangkah ke tepi rawa. Ia berdiri tegak, memejamkan mata sejenak, lalu mengucap salam dengan penuh hormat dan ketenangan. Assalamualaikum, aku bali maneh kaya janjiku. Yen pancen ono sing injaga panggonan iki, ayo ketemu karo aku kanthi becik. Assalamualaikum, aku kembali seperti janjiku. Jika benar ada penjaga tempat ini, mari temui aku dengan cara baik. Angin berhenti seketika, seperti seseorang menahan napas. Daun-daun bambu tiba-tiba bergoyang cepat, padahal tidak ada angin yang berembus. Air rawa bergelombang meski tidak ada benda yang menyentuhnya. Kemudian terdengar suara, bukan desis seperti sebelumnya, tetapi nyanyian lirih perempuan jauh di dalam kabut. Pergilah kalian. Ragil menelan ludah. Kakang Paidi, suarane kok beda karo wingi yau, bisiknya. Paidi menatap lurus ke arah kabut. Yang wingi dudu sing asli. Mungkin mong anak buah utawa pepeteng sing dikirim kanggo ujian. Yang kemarin bukan yang asli. Mungkin hanya anak buah atau bayangan yang dikirim untuk menguji. Tiba-tiba, dari tengah rawa muncul pusaran air. Semakin lama semakin besar. Kabut terbelah, dan dari permukaan air tampak bayangan panjang. Bergerak ke arah mereka. Mamat spontan berpegangan pada lengan Paidi. Kakang, nenek wujud ular beneran pi iki. Aku kira doyan ketemu ular gada. Kakang, kalau wujudnya ular beneran bagaimana ini? Aku tuh tidak suka bertemu ular besar. Paidi justru menepuk pundaknya pelan. Sing penting ojo lari. Yen kowe melayu, kowe sing dicokot sik. Ngadek we koyo patung. Yang penting jangan lari. Kalau kamu lari, kamu yang pertama digigit. Berdiri saja seperti patung. Mamat langsung berdiri kaku seperti batang pisang. Bayangan itu semakin jelas. Ukurannya sangat besar, bergerak pelan, seolah menunjukkan wibawa. Saat mulai tampak bentuknya, terdengar suara berat lebih jelas, lebih nyata, dan membuat bulu kuduk berdiri. Sasa, manusia yang lancang. Kenapa kau datang lagi? Suara itu bergema dari berbagai arah, membuat sulit menentukan sumbernya. Seno hampir menangis ketakutan. Narto menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Paidi maju satu langkah. Ia tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Nada suaranya tetap ringan, tetapi tegas. Aku iki Paidi. Aku duwe niat gawe rusuh. Aku mung pengen ngerti. Ngapa kowe ganggu warga kene? Aku ini Paidi. Aku tak berniat buat kerusuhan. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu mengganggu warga sini. Sesaat, rawa menjadi senyap, lalu terdengar desis panjang. Wong-wong kena wis lali janji leluhur. Kowe orang ngerti apa-apa? Paidi, orang-orang di sini sudah lupa janji leluhurnya. Kau tidak tahu apa-apa. Paidi, desis itu bukan ancaman biasa. Kata-katanya seolah membawa sesuatu, semacam rahasia besar yang selama ini sengaja ditutupi. Wali Paidi tersenyum tipis, tapi sinar matanya berubah. Yen pancen ana janji sing dilalek. Ayo diceritake sing benar. Oro perlu medeni wong cilik. Jika memang ada janji yang dilupakan, mari ceritakan yang sebenarnya. Tidak perlu menakuti rakyat kecil. Setelah itu, terjadi hening panjang. Begitu panjang sampai suara jantung para pemuda terasa terdengar. Kabut makin tebal. Udara seperti berhenti bergerak. Dan dari dalam rawa, muncul sesuatu. Jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Inilah pertama kalinya makhluk penunggu rawa menampakkan dirinya. Dan momen itu menjadi awal dari rahasia besar yang akan mengguncang seluruh desa, bahkan lebih mengerikan dari sekadar kemunculan siluman ular. Malam itu belum selesai, tetapi pertanda-pertanda alam sudah menunjukkan sesuatu besar akan terjadi. Kabut di atas rawa menebal seperti tirai putih pekat yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Permukaan air beriak pelan, lalu berubah menjadi gelombang kecil yang muncul dari tengah rawa. 4 pemuda yang berdiri di belakang Wali Paidi mulai kehilangan tenaga di kakinya. Mereka seperti ingin lari, tetapi tubuh seolah terkunci oleh rasa takut. Wali Paidi berdiri tegak, tanpa goyah sedikit pun. Tatapannya mengarah lurus ke tengah kabut, seakan ia bisa melihat jelas apa yang masih tersembunyi di balik kelamnya malam. Pelan, sangat pelan, sebuah wujud mulai muncul. Kepala sebesar gerobak, dengan sisi gelap kehijauan yang memantulkan cahaya samar bulan. Matanya merah menyala,
menatap tajam ke arah Paidi dan para pemuda. Tubuhnya panjang, entah berapa meter, perlahan mengikuti keluar dari air, menimbulkan suara gemuruh halus. Siluman ular raksasa itu muncul. Ragil langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Sementara Mamat memejamkan mata dan berdoa dengan suara tercekat. Ampun, ampun, aku durung nikah. Gusti, ucapnya lirih. Paidi melirik Mamat dan menahan tawa kecil. Lah asal isen kowe mikir nikah ning wektu koyok ngene. Kok bisa-bisanya kamu mikir nikah di saat begini? Namun ia kembali serius saat tatapannya bertemu dengan mata sang penjaga rawa. Makhluk itu terhenti, tidak sepenuhnya keluar dari air, tetapi cukup untuk menunjukkan wujud dan wibawanya. Suaranya bergema seperti berasal dari dalam tanah dan air sekaligus. Manusia bernama Paidi, kenapa kau datang mengusik wilayahku? Paidi menjawab dengan nada tetap tenang, masih diselipi kesederhanaannya, aku arep musik, aku mung pengen ngobrol. Wong-wong kene pada wedi, nyanti waninya dek rawa, padahal rawa iki biyen panggonan dolanan anak-anak. Aku tidak ingin mengusik, aku hanya ingin ngobrol. Warga sini jadi takut, sampai tidak berani mendekati rawa. Padahal dulu rawa ini tempat anak-anak bermain. Siluman itu menatap tajam, pupil matanya menyempit. Manusia sekarang tak tahu diri. Mereka buang sampah sembarangan, menebang pohon di sekeliling rawa, merusak keseimbangan alam. Janji leluhur mereka dilanggar, dan kamu datang menyalahkanku. Kata-katanya seperti cambuk. Para pemuda saling pandang, merasa malu meski belum paham sepenuhnya. Paidi mendeham pelan. Soal nenek or ngerti ya takon. Wong-wong kene orang ngerti soal janji leluhur sing kowe ucapke. Soalnya kalau tidak tahu ya bertanya. Warga sini tidak tahu soal janji leluhur yang kau maksud. Siluman itu mendesis panjang, menimbulkan getaran di air. Burung-burung malam terbang menjauh dari pepohonan. Leluhur mereka dulu datang padaku. Mereka meminta rawa ini dijaga agar akhirnya selalu membawa berkah. Sebagai gantinya, manusia harus selalu menjaga kesucian tempat ini. Tidak boleh ada darah ditumpahkan, tidak boleh ada pohon besar ditebang, tidak boleh ada makhluk rawa disakiti. Hening, para pemuda menatap sekitar. Mereka tahu, beberapa tahun terakhir banyak perubahan terjadi di desa. Ragil memberanikan diri angkat suara, meski masih gemetar. Kakang Paidi, nenek masalah pohon sing ditebang. Bener kok, wong-wong biyen nebang bambulan pohon sawo iku kanggo bahan bangunan gazebo anyar. Mungkin iki sing dimaksud siluman. Kakang Paidi, soal pohon yang ditebang. Memang benar, warga dulu menebang bambu dan pohon sawo di tepi rawa untuk bahan bangunan gazebo baru. Mungkin itu yang dimaksud silumannya. Siluman itu menoleh ke Ragil, membuat pemuda itu langsung pucat. Itu baru satu pelanggaran. Paidi mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar siluman itu tidak menakuti Ragil terlalu jauh. Aku ngerti maksudmu, tapi warga kene yo ngerti menawakna perjanjian sing digawe leluhur zaman embien. Gawe apa kowe munculan ngasih peringatan lu ya awal? Aku mengerti maksudmu, tapi warga sini juga tidak tahu bahwa ada perjanjian yang dibuat leluhur dulu. Kenapa kau tidak muncul dan memberi peringatan lebih awal? Siluman itu mengeluarkan suara berat, seperti menahan emosi. Sudah banyak tanda, air menjadi keruh, ikan-ikan mati. Suara-suara peringatan terdengar di malam hari, tapi manusia tetap tak peduli. Wajah Paidi berubah lebih serius. Yao nenek cuma lewat tanda alam, wong seki kadang or PK, sing diomong IP, media sosial, TV, sampek or ngerti alam ngomong opo. Ya kalau hanya lewat tanda alam, manusia sekarang kadang tidak PK. Yang diurus IP, media sosial, TV, sampai tidak tahu alam bicara apa. Kalimat itu membuat keempat pemuda tertunduk malu. Hening kembali menguasai rawa. Siluman itu memandangi Paidi lama, seolah sedang menilai niatnya. Setelah beberapa detik, ia berkata, Paidi, kau berbeda. Hatimu bersih. Kau datang bukan untuk pamer kesaktian, tapi ingin benar-benar memahami. Paidi tersenyum tipis. Yao, wong aku iki wong endasa sing mung seneng dolan lan ngopi. Nek masalah kesaktian, nenek or dibutuhak yau or tak gunake. Saya ini orang desa yang cuma suka main dan ngopi. Urusan kesaktian, kalau tidak diperlukan ya tidak saya gunakan. Ucapan itu membuat Mamat nyaris nyeletuk.
Latarusing ngadepi siluman sopo kalau or butuh kesaktian. Namun ia urungkan karena takut siluman tersinggung. Siluman itu mengalihkan pandangannya ke arah desa. Sebentar lagi malam pasaran Kliwon tiba. Energi di tempat ini akan semakin kuat. Jika keseimbangan tak diperbaiki, bukan aku saja yang akan murka. Makhluk lain akan bangkit. Nada itu membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan Paidi terlihat berpikir lebih dalam. Apa sing kudu ditindakake supaya keseimbangan bali? Apa yang harus dilakukan agar keseimbangan kembali? Siluman itu menundukkan kepala. Manusia harus melakukan sesajen, bukan untuk menyembahku, tetapi untuk menghormati alam. Selain itu, pohon besar yang ditebang harus diganti. Dan manusia harus membersihkan rawa dalam waktu 3 hari sebelum malam Kliwon. Ragil spontan bersuara. Ketiga hari, ngigi, kok. Tapi, Kang Paidi, sesajen itu kan kaya, musyrik, katanya pelan, penuh kebingungan. Paidi menoleh ke Ragil dan tersenyum sabar. Sesajen ki tergantung niat. Yen niat nyembah jin, yau salah. Tapi yen niat sedekah kanggo makhluk cilik sing melok nguripi alam, lan ngormati Gusti sing ngagiu alam. Itu bentuk syukur. Sesajen itu tergantung niatnya. Nak, kalau niatnya menyembah jin, ya salah. Tapi kalau niatnya sedekah untuk makhluk kecil yang ikut menghidupi alam dan menghormati Tuhan yang menciptakan alam, itu bentuk syukur. Siluman itu mengangguk pelan, seolah setuju dengan ucapan Paidi. Namun, sebelum percakapan berlanjut, tiba-tiba terdengar teriakan dari sisi barat rawa. Paidi, ojo percaya karo makhluk kui. Paidi, jangan percaya makhluk itu. Seseorang berlari tergesa, membawa obor. Di belakangnya, beberapa warga turut mengikuti. Sosok itu adalah Ki Mulyo, dukun kampung yang merasa dirinya paling paham urusan gaib. Ki Mulyo berdiri di hadapan Paidi dengan napas terengah, lalu menunjuk siluman ular itu dengan berani. Makhluk itu mau nyoba ngapusi. Kowe orang ngerti sopo dewe ketenanan. Makhluk itu hanya ingin menipu. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Siluman itu mengangkat kepalanya, menatap Ki Mulyo dengan tatapan menusuk. Suasana berubah tegang seketika. Paidi menghela napas pelan. Ki Mulyo, ojo langsung nuduh tanpa bukti. Ngomong sing adem. Ki Mulyo, jangan langsung menuduh tanpa bukti. Bicaralah yang tenang. Namun Ki Mulyo tak mendengar. Ia merapal mantra dan melempar segenggam bunga kering ke arah siluman. Air rawa bergolak. Kabut menebal seperti ingin menelan semua yang ada di tepian rawa. Dan malam itu berubah kacau. Inilah awal dari konflik besar antara Paidi, siluman penunggu rawa, dan pihak lain yang merasa paling berhak mengatur urusan gaib di desa. Pada detik inilah, benih konflik mencapai puncak awalnya, seperti badai yang baru mulai memutar anginnya. Maghrib baru saja lewat ketika suasana desa Rawajati berubah jauh lebih menegang dibandingkan hari sebelumnya. Angin berembus kencang dari arah rawa, membawa aroma tanah basah bercampur amis seperti darah. Warga yang tadi masih sempat duduk di teras rumah, kini menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun terdengar tidak seramai malam-malam sebelumnya. Seakan seluruh alam tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini akan terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Wali Paidi duduk bersila di pendapa rumah Pak Kailani. Di hadapannya sudah tersaji segelas teh hangat yang asapnya masih mengepul, serta pisang rebus yang belum disentuh. Ia tampak memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca di zikir lirih. Raut wajahnya memang tenang. Namun dari sorot matanya terlihat ada kesadaran penuh bahwa malam ini akan menjadi malam terberat sejak ia menginjakan kaki di desa itu. Pak Kailani mondar-mandir tak tenang. Paidi, jenengan yakin hendak rawa malam ini? Kata para sesepuh, kalau suara gamelan di malam Jumat Kliwon terdengar dari tengah rawa. Itu tandanya siluman ular sedang menuntut tumbal. Wali Paidi membuka mata, tersenyum tipis. Pak D, justru malam seperti inilah saat yang tepat. Kalau dibiarkan, besok makin banyak warga yang ketakutan. Saya tidak ingin desa ini dikuasai rasa was-was. Hidup itu harus dinikmati, bukan ditakuti. Lah tapi Paidi, Pak Kailani menelan ludah, suaranya bergetar. Kalau sampai jenengan kenapa-napa, bagaimana nasib desa kami? Paidi berdiri, menepuk bahu Pak Kailani pelan. Yang perlu panjenengan khawatirkan hanya satu. Jangan biarkan iman goyah.
Sisanya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Ia tersenyum kembali, penuh ketulusan. Di sudut ruangan, Ranti memperhatikan dengan wajah cemas. Ia memeluk selendangnya, seolah takut sesuatu tiba-tiba merenggut dirinya. Mas Paidi, kalau memang harus ke sana, biar aku ikut membantu, setidaknya aku bisa membawa penerangan. Wali Paidi menggeleng lembut. Ranti, jenengan tetap di rumah. Jaga ibumu. Kalau semua orang ikut, siapa yang mendoakan dari sini? Ucapannya terdengar lembut namun tegas, membuat Ranti terdiam walau hatinya ingin terus bersama lelaki yang telah membuatnya merasa tenang sejak pertama bertemu. Sekitar pukul 9 malam, Paidi melangkah keluar menuju tepi rawa. Langit tampak menghitam pekat, tanpa bintang sama sekali. Berbeda dengan malam sebelumnya, saat ini kabut mulai turun lebih cepat dan lebih tebal. Suasana terasa berat, seolah ada tekanan yang menekan dada siapapun yang berjalan ke arah rawa. Setiap langkah Paidi terasa menembus hawa dingin menusuk tulang. Rumput-rumput basah seperti merintih ketika kakinya menginjak tanah becek. Sesekali burung hantu melintas rendah sambil mengeluarkan bunyi hiyi, hi, yang terdengar seperti peringatan. Tapi Paidi tidak gentar. Ia justru melantunkan syalawat dengan suara pelan agar hati tetap hangat. Ketika sudah mendekati bibir rawa, suara itu terdengar lagi. Gending Jawa lengkap dengan suara gong, kenong, saron, jender, dan kendang seperti dimainkan dari tempat terpencil di tengah kabut. Lah, Paidi mengernyit. Musiknya makin jelas dibanding kemarin. Nada gamelan terdengar sangat halus, seolah dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Tapi kali ini, ada tambahan suara sindan yang melantun dengan nada melengking tinggi. Suaranya merdu, namun mengandung aura mengerikan, seperti merayu sekaligus mengancam. Kata-kata yang dinyanyikan pun tidak sepenuhnya dimengerti, namun terasa ada unsur pemanggilan entitas gaib. Paidi menatap ke arah tengah rawa. Kabut makin menebal, namun di kejauhan tampak titik cahaya seperti obor. Cahaya itu bergerak perlahan mengelilingi rawa, seakan mengitari sesuatu. Belum sempat Paidi melangkah lebih jauh, dari balik semak terdengar suara mencicit ketakutan. Hi, jangan mendekat, jangan ganggu. Sesuatu beringsut keluar. Ternyata seekor ular hitam sebesar lengan manusia. Matanya merah menyala, lidahnya terjulur panjang dengan garis bercabang. Ular itu melingkar, tubuhnya tegang bersiap menyerang. Tapi Paidi tetap tenang. Assalamualaikum, kamu tidak perlu takut, ucap Paidi perlahan. Ular itu mendesis keras, lidahnya menjulur cepat. Manusia, mundur, sebelum raja kami datang. Paidi justru jongkok, menatap langsung mata ular itu tanpa gentar. Saya tidak kemari untuk menyakiti. Saya hanya ingin berbicara dengan rajamu. Nada suaranya mantap. Ular itu tampak bimbang. Matanya berkedip pelan. Tubuhnya sempat bergetar. Lalu ia tiba-tiba melesat kembali ke arah rawa dengan cepat, menghilang ke dalam kabut seolah memberi pertanda bahwa Paidi telah diizinkan. Paidi tetap melangkah maju, meski lumpur makin tebal. Setiap langkah seakan menghisap kaki ke dalam tanah. Bahkan suara gemericik air terdengar semakin nyaring dan mengandung gaung aneh. Tepat ketika Paidi sudah hampir mencapai batu besar yang tadi diduduki bocah kecil pada malam sebelumnya, tiba-tiba air rawa bergolak. Blar! Air memercik ke segala arah. Kabut tersibak. Wali Paidi menegakkan tubuh, bersiap dengan segala kemungkinan. Dari dalam air muncul kepala ular raksasa dengan sisik hijau kehitaman mengilap terkena pantulan cahaya. Matanya merah menyala sebesar buah kelapa. Tatapannya tajam, dan taringnya panjang menjuntai meneteskan lendir berbau busuk. Kepala ular itu naik meninggi lebih dari tinggi dua manusia dewasa. Tubuhnya berukuran tidak masuk akal seakan memenuhi rawa. Ular itu mendesis panjang, membuat ranting-ranting pepohonan bergetar. Begitu cepat kau datang lagi, manusia. Suara itu bergema langsung di dalam kepala, bukan lewat mulut. Suara gaib yang terasa langsung menembus pikiran. Paidi berdiri tegap. Kalau jenengan memang penguasa rawa ini, saya ingin bicara baik-baik. Banyak warga yang takut. Saya mohon jangan ganggu mereka. Siluman ular raksasa itu mengangkat kepalanya makin tinggi, angkuh, memandang Paidi dari atas. Manusia sepertimu, berani sekali datang sendirian, tanpa membawa sesajen.
Apakah kau pikir tempat ini milik nenek moyangmu? Paidi tersenyum tipis. Semua tempat milik Allah, bukan milik saya, bukan milik jenengan juga. Seketika suara gemuruh terdengar dari dalam rawa. Ombak air berputar membentuk pusaran. Suhu udara turun drastis. Siluman itu mendesis marah, hingga angin berhembus kencang. Berani sekali kau menyebut nama itu di wilayahku. Paidi meletakkan telapak tangan di dada, merapal doa perlahan. Badannya tetap tenang, bahkan ketika hembusan angin hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Aku tidak ke sini untuk bertarung. Aku hanya ingin ngajak jenengan kembali ke jalan yang benar. Kalau dulu kau pernah menjadi makhluk yang taat, kenapa memilih menjadi pengganggu manusia? Tatapan sang siluman berubah dari garang menjadi tajam penuh amarah bercampur luka. Ya, ada sekilas kesedihan di matanya. Manusia, kau tidak tahu apa yang telah kulalui. Air rawa kembali bergejolak keras. Di belakang ular itu, muncul bayangan besar menyerupai istana tua yang samar-samar tenggelam dalam kabut. Suara gamelan yang tadi terdengar lembut kini berubah menjadi lebih cepat, lebih liar, seperti gending perang. Suara sinden pun meninggi, lantunannya berubah menjadi pekikan menakutkan. Ular raksasa itu tiba-tiba melesat menerjang Wali Paidi. Paidi mengangkat kedua tangannya ke depan, seperti menahan serangan. Kekuatan angin menerjang tubuhnya begitu keras hingga membuat lumpur terbelah dan pepohonan di sekitar berderak patah. Namun Paidi tetap berdiri, meski tubuhnya bergeser beberapa langkah mundur. Huf! Paidi menarik napas panjang, merasakan tekanan keras itu. Kalau memang jenengan ingin bertarung, saya terpaksa melindungi diri. Sang siluman mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang air seperti tsunami kecil. Biar! Air bergulung ke arah Paidi seperti hendak menenggelamkannya hidup-hidup. Paidi menancapkan tongkat kayu kecil yang sedari tadi ia bawa ke tanah, sambil berseru pelan namun tegas, "Bismillah." Tongkat itu menyala lembut seperti memancarkan cahaya kekuningan. Air yang tadinya hampir menerjang berhenti seolah ada dinding tak terlihat menghalangi. Siluman ular tampak terkejut melihat cahaya itu. "Kau, siapa sebenarnya?" desis sang siluman dengan suara bergetar untuk pertama kalinya. Paidi menatap lurus, tanpa sombong, tanpa takut. Hanya manusia biasa yang percaya pada Tuhannya. Dan sebelum ular itu sempat merespons, dari kejauhan terdengar jeritan seseorang. "Mas Paidi!" Paidi menoleh cepat. Dari sisi jalan dekat rawa terlihat sosok berlari. Ranti, dengan wajah pucat dan napas tersengal, ia terus mendekat tanpa memikirkan bahaya. "Ranti, mundur!" seru Paidi panik. Namun terlambat. Siluman ular raksasa memutar arah dan menatap Ranti dengan mata menyala lebih ganas dari sebelumnya. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dan malam itu masih jauh dari selesai. Ritan Ranti menggema di tengah gelapnya malam, membuat burung-burung di pepohonan berhamburan panik. Siluman ular raksasa melesat cepat ke arahnya, lidahnya menjulur panjang dan matanya menyala bagai bara api. Ranti terpaku di tempat. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga untuk bergerak. Nafasnya tersengal, seluruh bulu kuduk berdiri. Seakan kematian sudah mengintai beberapa jengkal lagi. "Ranti, jangan mendekat." Suara Wali Paidi menggelegar, jauh lebih keras dari biasanya, terlepas dari sifatnya yang lembut. Raut wajahnya berubah tegang. Ini bukan lagi sekadar dialog dengan makhluk gaib, ini soal nyawa. Dalam sekejap mata, Wali Paidi melompat ke arah Ranti. Satu langkahnya seakan melawan kekuatan angin yang berputar di sekeliling rawa. Siluman ular raksasa menukik dengan kecepatan tak terbayangkan. Hanya tinggal sejengkal sebelum taringnya menyentuh Ranti. Paidi lebih dulu merangkul tubuh perempuan itu dan menariknya ke samping. Blar! Taring siluman menghantam tanah, membuat tanah berlubang dalam, air dan lumpur memancar ke segala arah. Tanah bergetar seperti gempa kecil. Ranti terlempar ke tanah, namun Wali Paidi segera menutupi tubuhnya dengan tubuhnya sendiri agar tidak terkena cipratan lumpur panas dari rawa. Ranti gemetar hebat, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Mas Paidi, aku takut. Tolong jangan tinggalkan aku." Paidi menepuk bahunya pelan. "Tenang, aku di sini. Kamu selamat." Perkataan sederhana itu mampu memberi kekuatan bagi Ranti untuk tetap sadar. Siluman ular mengangkat kepalanya kembali, menatap Paidi dengan tatapan marah bercampur bingung. "Kenapa kau melindungi manusia lemah itu?"
Bukankah kematian hanya bagian kecil dari hidup? Paidi menatap lurus ke arah makhluk itu. Bagian kecil, iya. Tapi bukan berarti boleh diambil senaknya. Jika hidup itu titipan, maka kematian juga harus pada waktunya, bukan karena teror. Siluman itu mendesis panjang, suara gamelan bergema lagi, namun kali ini terdengar lebih lirih, seperti pantulan melodi yang kehilangan tenaga. Angin rawa perlahan mereda. Ketegangan di udara masih terasa, tapi tidak segarang sebelumnya. Paidi berdiri perlahan, membiarkan Ranti duduk di tanah sambil memegangi dadanya yang naik turun cepat. Mata Paidi tidak beralih dari siluman itu. Kalau memang jenengan ingin berkelahi terus, silakan. Tapi saya yakin, di balik kemarahan jenengan ada luka. Ucapan itu seperti anak panah tepat mengenai jantung sang siluman. Mata besar itu berkedip, seakan ada sesuatu yang tersentuh. Kabut yang mengelilingi tubuhnya menipis. Aku, luka. Suara siluman terdengar pelan untuk pertama kalinya, bukan dengan nada amarah, melainkan seperti seseorang yang heran ketika ada yang memahami hatinya. Paidi mengangguk pelan. Orang atau makhluk yang benar-benar jahat tidak akan repot memberi peringatan dulu. Tapi kamu selalu memberi tanda. Selalu menakut-nakuti sebelum melukai. Itu tandanya. Kamu sedang berteriak minta didengar, bukan ingin membunuh. Ranti menoleh, terpaku mendengar kata-kata itu. Meski masih gemetar, ia merasakan ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Siluman itu terdiam lama. Matanya meredup. Tatapannya kosong menerawang jauh melewati kabut, seperti melihat masa lampau yang terkubur dalam rawa selama ratusan tahun. Kau bukan manusia biasa, bisiknya lirih. Tak ada yang bicara padaku seperti itu sejak aku berubah. Paidi melangkah sedikit mendekat, namun tetap menjaga jarak aman agar Ranti tidak kembali terancam. Kalau kamu ingin bercerita, saya siap mendengar. Tidak semua manusia hanya ingin mengusirmu. Suasana hening beberapa detik, kabut berhenti bergerak, gending gamelan menghilang sepenuhnya. Bahkan angin seakan menahan napas. Lalu, dari tubuh siluman keluar cahaya redup kehijauan yang perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ukuran tubuh siluman mengecil, hingga akhirnya berubah menjadi sosok ular besar. Namun tidak sebesar sebelumnya, sekitar sepanjang 3 meter. Masih besar, tetapi tidak lagi menebarkan aura mengancam. Sisiknya berubah warna menjadi kehijauan bercahaya lembut, seperti sisik ular yang dulu mungkin pernah dianggap indah. Suara siluman terdengar lebih manusiawi. Aku dulu bukan penguasa rawa. Aku dulu penjaga yang setia. Paidi dan Ranti saling berpandangan, lalu kembali fokus mendengarkan. Siluman itu mulai bercerita. Berabad-abad yang lalu, rawa ini bukan tempat angker. Ini tanah subur yang dijaga oleh seorang pertapa sakti. Ia bukan hanya guru, tetapi juga ayah bagiku. Aku bukan ular sejak awal. Suaranya bergetar, menahan emosi. Aku manusia, anak yatim yang ia temukan di tepi sungai. Ia memberiku nama Jaka Nirmala. Ranti menutup mulutnya. Tak menyangka siluman itu dulunya manusia. Jaka Nirmala melanjutkan, suaranya lirih. Guru mengajariku bertapa, menjaga alam, menenangkan arwah penasaran, menuntun para pengembara tersesat. Aku bahagia. Sampai suatu hari, datang seorang bangsawan tamak yang ingin menguasai seluruh wilayah rawa untuk dijadikan tempat ritual pesugihan. Guru menolak. Air mata mengalir dari mata ular itu, air mata bening yang jatuh ke lumpur dan menimbulkan asap tipis seakan panasnya berasal dari luka hati yang belum sembuh. Bangsawan itu membawa dukun-dukun hitam. Mereka menyerang. Guru berusaha melindungi warga dan alam ini, tapi mereka kejam. Mereka menangkapku. Dan ular itu tersentak menahan perih. Badannya bergetar. Paidi mengambil napas dalam, seperti merasakan energi sedih yang menekan dada mereka semua. Tenang, tarik napas, ceritakan pelan-pelan. Guru dipaksa menyaksikanku dipasung, lalu dukun itu mengubahku menjadi ular jelmaan, lanjut Jaka Nirmala dengan suara pecah. Mereka ingin aku menjadi penjaga pesugihan. Sebuah kutukan agar aku menjadi raja ular yang haus tumbal. Guru mencoba mengakhiri kutukan itu. Tetapi ia tewas demi menyelamatkan rohku agar tidak sepenuhnya dikuasai iblis. Ranti meneteskan air mata. Ya Allah, sedih sekali. Sejak itu,
Aku terjebak antara dua sifat. Ingin menjaga, tetapi kutukan memaksaku menebar ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan itu memanggilku. Memaksa naluri buasku bangkit. Dan manusia malah terus menakuti namaku tanpa pernah tahu kisahku. Paidi menunduk hormat. Jaka Nirmala, jenengan sudah terlalu lama memikul derita ini sendirian. Siluman itu memejamkan mata. Aku lelah. Paidi, sangat lelah. Tapi aku tidak bisa mati. Tidak bisa kembali jati manusia. Tidak bisa bebas. Aku ingin pulang. Ranti yang sejak tadi ketakutan, kini justru melangkah maju beberapa langkah. Kalau Mas Paidi bisa menolong, aku ingin membantu. Tidak ada yang pantas menderita selama itu. Paidi menatap Ranti, sedikit terkejut namun bangga pada keberanian perempuan itu. Paidi lalu menatap siluman itu kembali. Jika jenengan benar ingin bebas, saya akan bantu, tapi saya butuh kejujuran terakhir. Ia menatap dalam-dalam mata Jaka Nirmala. Apakah semua gangguan pada warga selama ini murni dari kutukan? Atau ada rasa marah pada manusia yang menyisakan dendam? Pertanyaan itu membuat Jaka Nirmala terdiam panjang. Sisiknya bergetar halus. Angin kembali bertiup pelan seperti menunggu jawaban. Akhirnya, suara lirih penuh penyesalan keluar dari mulutnya. Aku marah kepada manusia yang merusak alam. Kepada dunia yang membiarkan guru gugur sia-sia. Kepada siapapun yang datang ke rawa ini dengan kesombongan. Ia menundukkan kepala. Tapi tidak semua manusia salah, dan aku menyesal telah menakuti mereka. Keheningan terasa mengikat hati mereka bertiga. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, Wali Paidi melihat bukan seekor siluman, melainkan seorang hamba Tuhan yang tersesat dan rindu pulang. Paidi menarik napas panjang, lalu berkata dengan penuh ketegasan lembut, "Kalau begitu, insya Allah saya akan bantu jenengan bebas dari kutukan ini. Tapi ingat, jalan menuju cahaya tidak mudah." Jaka Nirmala mengangkat kepalanya pelan. "Jika harus menanggung rasa sakit terakhir agar aku bisa kembali, aku siap." Paidi mengangguk mantap. "Tunggu malam purnama. Di sanalah waktunya kita memutus kutukan." Ranti memegang dada, merasakan haru luar biasa. Sementara itu, kabut di sekitar mulai menipis, seakan alam juga ikut merasa lega karena malam ini tidak berakhir pertumpahan darah. Namun sebelum Paidi sempat menutup percakapan, tiba-tiba tanah bergetar pelan, rawa bergolak kembali. Tetapi bukan dari amarah Jaka Nirmala. Dia menoleh panik. Tidak mungkin, mereka kembali. Paidi dan Ranti saling menatap. "Siapa?" tanya Paidi cepat. Jaka Nirmala menatap ke arah hutan gelap di sisi selatan rawa. Matanya kembali memerah bukan karena ingin menyerang, tetapi karena ketakutan lama muncul lagi. Mereka, para dukun hitam keturunan bangsawan itu, yang ingin menghidupkan pesugihan lama. Mereka datang sebelum waktunya. Angin malam berubah tajam seperti ribuan jarum. Wajah Paidi mengeras. Konflik yang tadi mereda, rupanya hanya membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya.